Tuhan senang melihat kesediaan Ibu Bapak dan saudara semuanya, dan sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Ayo kita biasa kalau firman Tuhan, periksa kembali handphonenya, murid di silent supaya tidak mengganggu jalan penyampaian kebenaran firman Tuhan. Memang kita sudah sampai ke gereja, kita bertujuan kita beribadah, tetapi terganggu oleh panggilan handphone ya. Jadi ayo diperiksa lagi di silent supaya kita fokus di dalam ibadah dan kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Jayadi. Dan waktu saya persilakan Pak Jayadi. Selamat pagi, Shalom. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dan saudara semuanya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul pelajaran tentang sakit penyakit. Saudara, saya menyadari bahwa di dalam kehidupan ini tidak ada orang yang tidak pernah sakit. Perjalanan kehidupan dari kita dilahirkan sampai hari ini, setiap kita pasti pernah mengalami gangguan sakit penyakit. Tetapi kita akan belajar bersama-sama bahwa di dalam firman Tuhan dituliskan Allah berjanji bisa menyembuhkan kita. Bahkan lewat kematian Kristus masih ada mujizat kesembuhan bagi orang percaya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saya akan membahas secara detail. Saya berterima kasih kalau saudara bisa mengikuti dengan baik. Saya akan berusaha untuk menjelaskan dari poin ke poin. Yang pertama, kita akan melihat janji-janji Allah tentang kesembuhan. Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Tuhan yang menyembuhkan di dalam bahasa aslinya dituliskan Yehova Rafa. Yesaya pasal 53 ayat yang keempat, ketika ini nubuatan tentang Yesus disalibkan. Waktu Yesus disalibkan, penyakit kita juga ditanggungnya. Matius pasal 8 ayat 17, tidak hanya sakit penyakit, ternyata kelemahan tubuh pun ditanggung sama Tuhan atau bisa dihilangkan. Saudara, ada orang yang tubuhnya lemah, musim flu kena flu, ya kan? Musim virus ini, bakteri ini juga kena. Kecapean, sakit. Kita berdoa kalau pagi hari ini ada yang sakit bahkan mengalami gangguan kelemahan dalam tubuhnya, kita percaya semua sebenarnya sudah ditanggung ketika Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Ya, boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Kemudian Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai 3, bahkan tidak hanya penyakit tertentu yang ditanggungnya, tetapi segala penyakit. Jadi saudara hari ini mengalami gangguan sakit apa? Ayo kita berdoa. Pagi ini kita akan berdoa, percaya kuasa Yesus untuk menyembuhkan kita. 1 Petrus 2:24 memberi keyakinan kepada kita bahwa lewat kematiannya segala bilur-bilur Kristus itu menyembuhkan segala penderitaan sakit penyakit kita. Saudara tahu bilur-bilur itu? Ketika Yesus disalibkan, sebelum disalib dia dicambuk. Kita tahu ada semacam gotri, katanya duri-duri bisa dari tulang binatang kah, bisa dari bahan besi kah, dicampurkan kemudian
menancap di punggungnya, kemudian ditarik, dan kemudian dagingnya sampai terkelupas, yaitu namanya bilur. Orang Jawa Tengah bilang itu koyor, itu budak koyor itu. Ya, sakitnya luar biasa. Jadi bilur-bilur itulah yang menanggung segala sakit penyakit kita. Nah, ini janji-janji Allah, bahkan janji Tuhan Yesus ketika dia disalibkan bahwa sakit penyakit kita disembuhkan. Tetapi pertanyaannya sekarang, kenapa kita masih bisa sakit? Yang pertama, orang itu bisa sakit karena setan menyerang atau karena kuasa kegelapan. Jadi kita menyadari bahwa namanya setan, kuasa kegelapan itu masih ada di sekitar kita. Dia masih bekerja, bahkan dialah sebetulnya yang membuat orang menjadi menderita dan mengalami sakit penyakit. Dialah sumber segala kesengsaraan dalam hidup manusia. Jadi ada orang bisa sakit karena diserang kuasa kegelapan. Maaf kalau di daerah-daerah orang ngomong ini santet lah, ya, diserang dengan dukun-dukun lah, itu masih ada. Tapi kita harus percaya bahwa roh yang ada dalam kehidupan kita, roh Allah yang ada dalam kehidupan kita itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Amin. Jadi kita tidak usah takut. Sekalipun kemudian kita melihat ada orang-orang yang diserang karena kuasa kegelapan, kuasa setan dan menjadi sakit, kita harus berani mendoakan. Ya. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ART pergi ke pasar katanya. Kemudian ketika dia pulang dari pasar, dia melihat anak biawak. Karena kelihatan lucu, mungkin masih gak berani menyerang, dia kejar. Dibuat mainan sama dia sampai masuk di bawah pohon, terus diongker-ongker, kemudian keluar anak biawak itu, ternyata bukan diajak main, tapi dibunuh sama dia. Diambil kayu, dipukulin sampai mati. Kemudian dia pulang sampai di rumah majikannya, tiba-tiba dia kesurupan dan dia berjalan kayak biawak. Nah gitu ya, terus mau nyerang orang. Kemudian majikannya menelpon gereja dan pihak gereja mendatangkan orang yang memang punya karunia untuk mengusir setan. Wah, dia kalap, mau nyerang, mau gigit dan sebagainya. Ya, terus membanting-bantingkan tubuhnya sampai kesakitan, tapi akhirnya bisa dilepaskan juga. Jadi bisa kuasa kegelapan, kuasa setan bisa menyerang seseorang. Ya, saya pernah mengajak teman untuk mendoakan orang kesurupan. Ya, sering terganggu, nggak bisa tidur, sakit perut dan sebagainya. Ya, suatu kali dia meronta-ronta marah, akhirnya saya ditelepon karena memang ya itu majikannya teman saya, itu ART juga yang kesurupan. Kemudian saya datang sama teman saya. Ya, saya bilang sama teman saya, ayo nanti kamu yang mendoakan, kamu gak usah takut. Markus pasal 16 mengatakan bahwa kita dilengkapi dengan kuasa dari surga untuk mengusir segala setan. Saya bilang. Kemudian saya suruh doakan dia. Dalam nama Yesus keluar kamu, katanya. Tambah manifestasi, marah-marah, mau menyerang. Kemudian dia bilang, kamu tak hitung 3 kali loh ya. Kalau kamu tak hitung 3 kali, kamu nggak keluar, saya sih keluar. Katanya, dan ini kan takut sudah. Ya kita nggak usah takut karena kita percaya kuasa Allah di dalam diri kita jauh lebih besar daripada kuasa yang ada dalam dunia ini. Amin. Jadi kalau ada yang mengalami seperti ini, apa jalan keluarnya? Ya diusir. Panggil nama Tuhan Yesus, kita percaya nama Tuhan Yesus berkuasa. Amin. Yang kedua, karena orang itu bisa sakit perbuatan dosanya. Sudah tahu minuman keras itu nggak baik, sudah tahu pasti ada akibatnya. Kenapa kok diminum? Tinggal tunggu tanggal mainnya. Ya, merokok misalnya. Lu kan nggak ada ayatnya di Alkitab, Pak. Iya, di pom bensin, ya betul itu sudah. Ya, sudah tahu ada hal yang nggak betul, yang nggak baik, narkoba misalnya. Ya. Jadi ada hal yang itu perbuatan dosa tetap dilakukan. Misalnya ada orang-orang yang suka pergi ke komplek-komplek BTS misalnya, terus kena AIDS, ya salahnya sendiri, itu kan perbuatan dosa. Saya hari ini ngajak istri saya ini punya saudara laki, karena suatu hari bertengkar dengan istrinya, kemudian melarikan diri dari rumah,
pulang kalau nggak salah hampir 4 bulan, ternyata hidup di lingkungan BTS, pulang-pulang akhirnya pada suatu hari kena AIDS. Lah masa inkubasi penyakit AIDS itu 5-6 tahun. Orang tertular hari itu nggak langsung sakit, nggak langsung muncul, 6 tahun kemudian baru muncul. Jadi saudara istri saya ini setelah minggat dari rumah itu 6 tahun kemudian baru muncul penyakit itu. Dimasukkan rumah sakit, sudah nggak bisa apa-apa. Saya ditelepon sama keluarga, suruh mendoakan. Terus saya dengar kok ciri-cirinya seperti AIDS. Saya bilang sama istri sama semua, kalau saya ikut dah. Terus saya tak beragak diri aja. Maju tak gentar, rawi-rawi lantas malam-malam tuntas ya. Cari masker yang terbaik, itu waktunya luar biasa ya. Karena nggak punya pengetahuan, ternyata penyakit AIDS itu menular yang pertama pasti dari hubungan seksual, kemudian dari darah. Kemudian saya masuk ke dalam jangan, ternyata diletakkan di ruang paling belakang di ujung. Itu khusus orang AIDS. Saya sampai di situ, meredamnya luar biasa. Sampai ruangan itu nggak cukup, sampai keleleran di jalan-jalan di gang-gang itu. Ada yang sudah mau mati, kejar-kejar, itu AIDS semua. Saya masuk, saya lihat saudara istri saya ini sudah buka mulut, ya bisa diajak omong dan sebagainya, ngiler. Dan gak lama kemudian meninggal itu gak berani orang cukur rambutnya. Wah, akhirnya langsung dimakamkan pada hari itu juga ya. Jadi ada penyakit-penyakit orang sakit akibat perbuatan dosanya. Kalau sudah begini, jalan keluarnya apa Pak? Ya bertobat, kembali hidup benar. Kita percaya Tuhan bisa mengampuni bahkan memulihkan keadaan orang itu. Saya akan menuduh di antara kita ada yang masih berbuat dosa seperti itu. Ayo bertobat. Jangan sampai kemudian sakit penyakit muncul di dalam diri kita. Yang ketiga, orang bisa sakit karena kutuk. Coba orang darah tinggi ke dokter ditanya, oh darah tinggi ya kamu? Orang tuamu darah tinggi juga. Oh itu namanya keturunan gen. Kolesterol? Iya, orang tua saya juga kolesterol Pak. Terus gula, diabetes? Iya Pak, orang tua saya juga diabetes. Iya itu keturunan ya, keturunan sakit penyakit kabeh. Kok gak enak, orang sugih ya. Ya kanker itu katanya malah bisa lompat. Orang tuanya kena kanker, anaknya belum tentu kena, cucunya bisa kena. Saudara, memang Alkitab berkata dalam kitab Keluaran, keturunan bisa keturunan ketiga sampai keempat, tapi kita Galatia pasal 3, ayo diingat bahwa lewat kematian Kristus segala kutuk hukum Taurat sudah ditanggungnya. Jadi kita boleh berdoa dan harus berdoa. Segala kutuk termasuk kutuk sakit penyakit, kutuk keturunan, kutuk kemiskinan bisa dipatahkan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya tepuk tangan bagi Dia yang luar biasa. Berdoa supaya kutuk itu diputuskan. Ya, kemudian yang keempat, nah ini akibat karena kesalahan diri sendiri. Ya, semua karena dalam tanda kutip kebodohan diri sendiri. Misalnya begini, sudah tahu makan jeruan itu tidak baik, kok diteruskan, ya kan? Sudah tahu makan bebek, kulitnya itu yang jahat, kulitnya sih enak ya Pak. Nah, kenapa dimakan? Sudah tahu makan gorengan itu jahat, akibatnya bisa kena kolesterol. Makan soto Madura, lemaknya tinggi misalnya, ya. Kok diteruskan, itu kan kesalahan sendiri. Sudah tahu begadang itu tidak betul, kok begadang aja, ya. Tidurnya akhirnya kurang, olahraga juga enggak. Oh saya olahraga Pak, rajin Pak. Olahraga apa? Mulut Pak. Dan makanya mulutnya yang langsing, tubuhnya bengkak ya itu. Iman boleh maju, perut ya boleh maju. Mana yang perutnya maju coba dipegang dulu, 1, 2, 3, pegang perutnya dulu, ayo. Terus ngomong, jangan bikin malu kamu bilang begitu. Ya, saudara, kalau sudah begini ya harus bisa menahan diri, harus hidup sehat. Loh Pak, kan masih muda. Saudara, jangan menganggap masih muda. Masih muda, apapun yang masuk dalam tubuh itu seperti investasi. Suatu hari pasti menuai. Kapan menuainya? Umur berapa Pak? Gak ada yang tahu. Kalau umurnya masih kuat, oh masih bisa fight. Kalau umur sudah lanjut, penyakit muncul, udah gak kuat, bisa ambruk.
Jadi hari ini saya menyarankan hati-hatilah, jangan seperti saya. Dulu saya masih muda, ikut aliran itu, masih nomai, masih muda gitu. Akhirnya saya ikut aliran Geragas. Semua tak makan sudah, tak hajar semua. Dan beneran darah tinggi muncul, kemudian jantung buntu, akhirnya terpaksa harus diring sudah. Ya, diring berapa? Diring 2. Wah, akhirnya harus minum obat 1 hari, keluar rumah sakit 9, sekarang turun jadi 7. Pertama 9 saya senang, ya kayak keluar kudus lah 9, tak toto gitu. Ya, malas gitu rasanya tiap hari nyiapin obat. Ya kalau bisa enggak kan lebih baik. Ya makanya saya menganjurkan kepada setiap kita nabung ya, umur mungkin sudah 20-an lebih, 30-an nabung. Saya anjurkan periksa lab yang rutin. Loh Pak, masih muda kok periksa lab? Lebih baik diketahui mana yang nggak betul. Kalau masih ringan, itu gampang sembuh, obatnya murah. Kalau sudah berat, susah sembuh, obatnya mahal. Ya kalau sembuh kan enggak ya kan? Banyak orang remehkan. Ya ngomongnya gini, nggak mau Pak periksa lab, lo ada apa? Lo kalau ketemu lah, kalian makan apa-apa. Nah ini salah. Ya membuat saya kan jadi susah, ketahuan semua, itu salah. Harus diketahui supaya hidup ditata lebih baik. Anak-anak saya umur 20-an udah tak paksa periksa lab. Hampir setiap tahun sekarang periksa lab. Ya, yang besar udah ketahuan asam urat sudah ngepres di angka 7, kaki kan 7. Yang diperiksa apa Pak? Ya terutama kolesterol total, HDL, LDL, trigliserid, TG itu loh. Kemudian SGPT, SGOT, asam urat, diabetes. Loh, banyak orang loh masih muda kena diabetes, betul ya Pak Sendia? Tadi saya dapat berita yang biasanya maaf ya, yang atur kendaraan di luar itu teman saya sekolah satu kelas. Tadi saya dapat berita kok sakit, katanya diabetes juga. Dengarnya ada amputasi kecil. Mama saya kena diabetes. Adik saya baru meninggal umur 50 juga, gagal ginjal. Mama saya kaki kanannya diamputasi, 5 ekor ulat hidup ditemukan di dalamnya. Kaki kiri 10 tahun kemudian diamputasi, 4 ekor ulat ada di dalamnya. Akhirnya kasih antibiotik tingkat tinggi, ginjalnya jebol, Tuhan bawa pulang ke surga. Nah saudara, ya hari ini kadang-kadang sakit itu karena akibat kesalahan kita, maaf akibat kebodohan kita. Jadi jangan bilang nggak apa-apa. Misalnya sekarang saudara makan kerupuk kampung aja, kerupuk kampung warna putih itu, coba jangan dimakan, beli ya sore gitu ya, taruh di bawahnya kertas merah atau kertas koran, jangan dimakan sampai besok pagi. Coba lihat minyaknya masa ampun banyaknya. Belum lagi kerupuk kampung itu sekarang kebanyakan minyak gorengnya dicampur plastik. Di Jalan Bulu Jaya daerah Prada Lontar sana, saya punya teman di belakang itu pabrik kerupuk. Saya pernah masuk, botol aqua itu dimasukkan 1 di dalam wajan. Terus tak tanya, lu kenapa dimasukkan Pak? Yang pertama supaya nggak melempem, kriuk terus mengkilap, jadi makas. Tapi ada plastik di sana sudah. Nah kita kan nggak tahu, makanya hati-hatilah. Kadang-kadang sudah hati-hati aja masih bisa sakit. Ingat kematian itu bukan karena usia tua juga loh, bukan karena sakit juga. Sewaktu-waktu orang bisa mati, ya nek mati, nek setengah mati kan lebih repot lagi sudah. Jadi makanya hari ini kita perlu menjaga hidup. Ya, coba ngomong sama sebelah nih, jaga uripmu, ojo gagas. Nah itu tadi. Harus hati-hati ya, jangan main hajar aja, apalagi all you can eat, tak mau rugi. Orang bilang gini, saya iso ngadeg kamu, iso, ojo mulai, nek wis mulai kayak iso ngadeg, ya baru mulia. Nah ini bahaya sih, ya, kesalahan sendiri. Ya. Yang kelima karena virus seperti COVID kemarin. Kalau sudah virus begini bagaimana, bakteri bagaimana Pak? Ya berobat. Tuhan sediakan dokter dan obat, kita berobat, nggak salah, nggak berdosa. Jadi jalan keluarnya apa? Ya berobat, kan begitu. Ya, kemudian yang keenam, karena Allah ingin menyatakan kuasanya. Orang bisa sakit
Gak ada penyebabnya, tapi karena Allah ingin menyatakan kuasanya, seperti Yohanes pasal 9 ayat 1-7, ada anak yang kemudian lahir buta sejak lahirnya. Muridnya bertanya, ini salah siapa Tuhan Yesus? Salah orang tuanya atau salah anaknya? Yesus berkata, gak ada yang salah, tapi karena Allah ingin menyatakan kuasanya. Jadi kadang-kadang ada penyakit atau sakit yang Tuhan izinkan muncul dalam kehidupan kita, mungkin gak ada penyebabnya, ya kita harus datang kepada Tuhan, dan Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita, supaya menjadi kesaksian kepada banyak orang. Seperti yang pernah saya ceritakan di sini, saya sakit berat karena dijamret jantung. Loh, salahnya nggak ada saya. Ya ternyata memang Tuhan ingin menyatakan mujizatnya dalam hidup saya. Ya, pendarahan di kepala sampai pingsan, paru-paru berdarah, 5 tulang rusuk, patah. Tapi Tuhan sembuhkan secara ajaib tanpa operasi. Jadi kita percaya bahwa Allah punya kuasa untuk menyembuhkan kehidupan kita. Amin. Ya, akhirnya menjadi kesaksian. Memang gak enak, memang jengkel, marah saya. Apalagi fotonya penjahatnya dikirimkan ke saya sama pihak perumahan karena dari CCTV. Wih, jengkelnya kalau ketemu kepingin tak mutilasi ya sudah. Iya. Tapi setelah saya pikir-pikir, saya keluar dari rumah sakit, harus foto, harus opname, saya bisa bilang begini, iya ya, benar-benar Tuhan itu ada. Benar-benar tidak hanya Dia ada, Tuhan itu bisa buat mujizat bagi kehidupan orang yang percaya kepada Dia. Amin. Jadi saya mengalami itu, ya, diizinkan terjadi karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Kemudian yang ketujuh, orang bisa sakit karena akibat stres, mengalami depresi, tekanan. Akibatnya hormon yang tidak baik bisa muncul. Salah satunya hormon adrenalin dan sebagainya. Ya, makanya kita harus belajar menguasai keadaan dan menguasai hati dan pikiran kita. Jangan sampai keadaan dan hati pikiran kita menguasai kita. Ketika itu menguasai kita, ada tekanan yang berat, maka kita bisa sakit. Karena hormon yang tidak baik akan muncul semuanya. Saudara coba pagi hari kita mulai dengan mengomel, menggerutu, marah-marah, sepanjang hari nggak enak, semua badan sakit semua, betul? Tapi coba seperti Pak Hasan katakan tadi, kita bangun tidur misalnya bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, bersuka cita. Tadi kan banyak Pak Hasan begitu. Coba saudara rasakan hari itu badan kita jauh lebih sehat, jauh lebih enak, sakit pun gampang sembuh, sudah. Ya, sudah sakit, menggerutu, ngomel, stres, tambah buruk, cepat mati. Iya. Ya, kemudian yang ke-8, orang bisa sakit karena apa lagi? Karena polusi, karena lingkungan. Saudara tahu kalau kita makan kerupuk puli misalnya, ya, kita kan tidak sadar ya, mana ya? Ada orang yang suka makan pecel sama peyek, ada juga yang makan pecel sama kerupuk puli. Memang enak, saudara tahu. Saya nggak memojokkan, kerupuk puli semuanya dibuat pasti dicampuri sama bleng, pasti dicampuri borak. Kalau nggak dicampurin itu pasti nggak jadi. Loh, kan saudara kaget ya kalau yang nggak tahu ya. Kalau nggak jadi. Kita makan di sebuah restoran, nggak usah disebutkan. Di situ ada sayur hijau. Kita kan senang ya makan sayur hijaunya yang pohon itu ya. Kenapa? Kalau kita masak sendiri, kok cepat peliket dan berwarna hitam. Karena sayur pohon yang mereka masak itu selalu dikasih borak atau bleng. Bleng itu borak. Dan kita makan ya, itu kan bahan kimia. Akibatnya muncullah kanker, sakit penyakit yang lain. Belum polusi udara yang luar biasa seperti hari-hari ini. Ya, Jakarta dinobatkan menjadi salah satu kota yang terpolusi di dunia, sudah. Ya, makanya pemerintah menganjurkan kok kalau bisa orang-orang ganti mobil listrik, ya kan? Kenapa? Bebas polusi. Ya, saya mencoba untuk ikut membeli yang murah aja. Saya beli BYD E-Tuan. Bapak kok sampaikan itu Bapak salesnya, oh enggak, saya memakai aja. Saya mencoba membeli, ternyata memang setelah saya coba pakai, perbandingannya, biasanya istri saya pakai itu Honda Fit, beli Pertalite, sekarang kita pakai E-Tuan, istri saya pakai E-Tuan, saya masih pakai Innova.
Itu perbandingannya biaya pengeluarannya untuk pertalite dengan listrik di rumah, ya saya hitung 1/5-nya saja. Jadi irit. Misalnya sebulan habis 1 juta untuk beli pertalite, listriknya ini cuma 200.000. Jadi irit. Sudah BBM-nya irit, nggak usah beli oli, nggak usah beli filter, ya kan? Jadi STNK-nya jauh lebih murah lagi. STNK-nya mobil listrik 143.000, Pak ya, betul ya? Jenis apapun 143.000 sudah. Coba kalau mobilnya kan sudah jutaan dan sebagainya. Nah, knalpot itu kan sudah polusinya sangat tinggi, itu bisa membuat orang jadi sakit. Ya, nah, bahan kimia, polusi-polusi yang lain, lingkungan, belum misalnya masalah air dan sebagainya. Jadi orang bisa mengalami sakit penyakit. Jadi inilah kurang lebihnya kenapa orang bisa mengalami sakit. Coba kita lihat sekarang lebih jauh lagi. Bagaimana Pak kalau sudah sakit? Cara-cara mendoakan yang paling baik. Yang pertama, cara mendoakan sekarang. Yang pertama yaitu tumpang tangan atau menjamah. Jelas dituliskan dalam Markus pasal 16. Kalau ada orang sakit, kita boleh berdoa menjamah. Saudara, di dalam ajaran bagaimana kita cara mendoakan lebih baik jangan terlalu menempel, jadi ngawang gitu ya. Kalau dipegang-pegang dia juga orang risih. Doakan itu saya diajarin dulu, misalnya ibu-ibu ya ibadah, tapi kan rambutnya mumbul ya, maju didoakan nyebut-nyebut, marah dia, gak konsentrasi lo gimana deh. Ya kursi rambut itu jadi didoakan dia rambut-rambutnya jadi ngawang begini loh, tidak apa kan ya krosot ini gini loh ya, maksudnya jambul kan ya betul kan jambul yang sing ditonjolkan jambul ya, perempuan dipegang pundaknya kan juga risih ya, apalagi saudara doakan belum cuci tangan lagi. Oh geblak Pak, oh iya, lupa cuci tangan saya, bukan Roh Kudus itu, tapi ini wasir. Nah ini kan salah. Jadi ya cuci tangan lah yang bersih, tangannya jangan bau ya, jangan diminyak-minyak gitu. Yang kedua, berbicara langsung dari dekat atau dari jauh. Dari dekat nanti pasal 9 seperti Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Bartimius yang buta, langsung dari dekat. Bisa langsung kita ke rumah sakit ada orangnya, apa-apa. Tapi juga bisa dari jauh. Seperti perwira di Kapernaum, ketemu Tuhan Yesus, Yesus gak ketemu dengan hambanya di rumah yang sakit, tapi Yesus berkata sudah disembuhkan, sembuh beneran. Jadi hari ini kalau ada jemaat yang nggak bisa hadir sakit, saudara mendoakan dari sini, dia pun juga bisa disembuhkan. Saudara kita, famili kita di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri pun kita bisa mendoakan dari sini, dari rumah, dan kita percaya kuasa dari Tuhan Yesus yang menyembuhkan mereka juga. Amin. Jadi bisa. Kemudian apa lagi? Dengan pengurapan minyak. Nah ini ingin saya jelaskan cara mendoakan dengan pengurapan minyak. Saudara boleh ada, boleh tidak. Tidak harus. Jangan sampai kemudian orang pengharapannya bukan kepada Tuhan Yesus tapi kepada minyaknya. Gak ada minyak, rasanya kok kurang puasanya. No. Minyak itu hanya alat. Yesus pun gak mengajarkan itu secara spesifik. Boleh ada, boleh enggak. Kalau ada, boleh dipakai. Minyak apa yang paling baik Pak? Kalau ada minyak zaitun juga boleh. Baby oil juga boleh. Karena gak liket, gak bau. Sehingga boleh apa Pak? Minyak kelentik, jangan. Bekas goreng yang asin pindang, unyak-unyak ya kan nambah kabeh. Ya harus dipilih lah, itu sembarang minyak. Solar Pak, jangan juga masalah solar. Tidak ada, tidak apa-apa, tidak usah bingung. Di minyaknya nggak usah. Doakan rumah, durapi minyak Pak, ada boleh, enggak apa-apa juga. Orang sakit Pak harus dengan minyak, enggak. Jadi yang menyembuhkan bukan minyaknya, tapi kuasa Tuhan Yesus kita. Kemudian dengan karunia Roh. Ada orang-orang khusus yang diberi karunia roh. Banyak kan karunia marifat, hikmat, ada yang diberi karunia kesembuhan. Ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai dengan karunia ini boleh dibangkitkan, boleh dipakai. Mestinya misalnya seperti Maurice Cerullo, Reinhard Bonnke dan sebagainya. Dipakai luar biasa.
Kalau di antara saudara dapat karunia seperti ini, ya terus saudara dipakai, ya supaya tambah lama pemakaian Tuhan dengan luar biasa. Kemudian dengan cara-cara yang luar biasa. Nah ini seperti Petrus, ya seperti Petrus lewat bayang-bayangnya. Petrus lewat orang sakit, lumpuh apa semua disembuhkan. Ya, tapi sekali lagi bukan Petrus dan bayangnya yang menyembuhkan, tetapi kuasa Tuhan Yesus. Saya pernah ikut KKR di Jakarta, waktu itu bicaranya Bapak Maurice dulu ya. Biasanya kalau KKR orang sakit itu dijejer, dikelompokkan, ini lumpuh, buta, apa tuli gitu ya. Hamba Tuhannya biasanya di ruang lounge dulu supaya istirahat sebentar. Kalau kehadiran sudah mulai banyak, baru hambanya keluar. Nah, hambanya keluar, ini Maurice keluar. Belum didoakan orang, dilewati sudah. Orang-orang yang sakit ini banyak yang sembuh. Saya ada di sana pada waktu itu, ya, karena berbarengan dengan almarhum pendeta Yeremia. Jadi bisa, dan ada orang-orang yang dipakai dengan luar biasa. Kemudian dengan sapu tangan, ya. Rasul Paulus pernah diminta berdoa untuk orang sakit tapi jauh, nggak bisa datang. Rasul Paulus mengambil kain, nggak baca sapu tangan lah ya, didoakan sama Rasul Paulus, dibawa pulang sapu tangannya, ditempelkan oleh seorang sakit, sembuh. Sekali lagi bukan sapu tangannya. Ya, Bapak Ishak Liu pernah mengadakan itu ya Pak ya. Pak Ishak pernah membuat sapu tangan didoakan, terus dibawa pulang, orang sakit ditempel, didoakan sembuh. Tapi yang kemudian keliru, dianggap sapu tangannya sakti, kemudian diuntal-untal kecil digembol supaya gak loro ini. Nah loro ditokno, diunyek-unyek mana-mana gitu. Salah kan jadi kayak dukun. Makanya hindari cara-cara seperti dukun. Saya tulis di sana, harus dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Saya pernah tinggal kontrak rumah di Wonorejo Gang 2. Dulu saya tinggal di sana hampir 19 tahun. Sekolah saya di IMKA, mulai TK sampai SMA. Saya jalan kaki menuju sekolah. Ini gedung gereja, terima kasih. Dulu saya bikin persekutuan doa di sekolah sejak SMP. Gedung gereja ini sering kami pinjam. Terima kasih kepada GBPS. Saya pakai untuk acara Natal, acara Paskah. Sekarang saya ditunjuk selalu menjadi ketua panitia. Jadi saya tinggal di Wonorejo, depan rumah saya itu ada emak-emak jemaat GBPS Sawahan Mbak. Jadi tiap kali kalau perjamuan kudus di minggu pertama, selalu dia bawa tempat kecil. Untuk apa? Anggurnya diminum separuh, separuhnya dituang di tempat kecil, dibawa pulang. Kemudian selalu ditanya sama tetangga, untuk apa Ma? Kalau pusing tak taruh sini. Suatu hari sakit perut, anggur dibuka, malam-malam anggur digosokkan di perutnya. Pagi-pagi dia teriak-teriak, dirubung semut. Jadi salah, bukan seperti itu ya. Hati-hati, gak boleh cara-cara seperti dukun, cara-cara mengkultuskan sesuatu, mempercayai sebagai yang bisa menyembuhkan. Salah, gak ada itu pun gak apa-apa. Yang penting ada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita semua. Amin. Dialah sang penyembuh, dialah yang membuat mujizat dalam kehidupan kita semua. Kemudian berapa lama Pak kesembuhan? Nah, berapa lama kesembuhan? Yang pertama bisa seketika atau langsung. Dalam Lukas itu orang lumpuh, orang bungkuk, dalam Matius itu orang lumpuh, ya bisa langsung sembuh. Dan banyak Bartimius juga. Saudara-saudara, kalau saya pelajari dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kurang lebih 40-50% itu pelayanan Yesus adalah menyembuhkan orang sakit. Saudara tahu kenapa? Karena sakit penyakit ini menjadi pergumulan atau salah satu pergumulan yang paling berat dalam kehidupan manusia. Izinkan saya meranking ya, pergumulan paling berat dalam kehidupan orang itu adalah masalah keuangan, masalah ekonomi yang sangat mengganggu. Yang kedua, masalah sakit penyakit. Makanya orang yang gak punya uang dilarang sakit, karena sakit itu mahal. Yang ketiga, masalah keluarga. Sakit ada uang masih bisa berobat, keluarga ada masalah ya masih bisa
jalan-jalan lah, masih bisa makan, ya memang semuanya berat. Tapi kalau body ranking seperti itu, jadi sakit penyakit ini merupakan salah satu pergumulan yang berat. Tingkat kematian orang sakit itu yang pertama jantung, yang kedua stroke, yang ketiga diabetes, yang keempat kanker, dan yang lain di bawahnya. Jadi jantung itu masalah utama. Ya. Saudara bisa langsung sembuh seketika. Jadi hari ini kalau ada yang sakit, kita doakan, tetap percaya masih ada mujizat. Amin. Yang kedua, bisa bertahap secara perlahan-lahan. Jadi belum sembuh, tapi sedang sembuh. Seperti contoh di sini, ya misalnya ini ada orang buta, didoakan sama Tuhan Yesus, terus dia bilang gini, loh kok ada pohon berjalan ya? Itu bukan pohon, tapi orang. Bertahap lama-lama dia bilang, oh ternyata bukan pohon, ternyata itu orang. Gitu. Terus apa lagi? Orang kusta disuruh pulang. Dalam perjalanan kata Alkitab, orang kusta itu mengalami kesembuhan. Naaman, berapa kali dia masuk sungai? 7 kali. 1 kali belum sembuh, tapi kan 7 kalinya dia disembuhkan. Jadi ada kalanya kesembuhan itu bisa bertahap atau berangsur-angsur sembuh. Jadi kalau sudah mengalami yang poin kedua ini, maka kita perlu sabar. Ya. Sekarang belum sembuh karena apa? Kenapa belum sembuh? Nah, yang pertama karena masih ada dosa. Nah, kita mengatakan dengan jelas, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan doa kita, tetapi yang membuat kita ini mengalami kesengsaraan ya ada dosa kita akibat perbuatan dosa. Nah, jalan keluarnya ya bertobat, kembali kepada jalan yang benar. Jadi dosa bisa menghalangi mujizat kesembuhan. Kemudian yang kedua, seperti Ayub masih diuji. Ayub ini diuji begitu berat, tapi dia sabar, terus menunggu, tekun, setia kepada Tuhan. Kita bisa membaca Ayub 42 mengatakan keadaan Ayub dipulihkan menjadi 2 kali lipat. Jadi kalau sudah mengalami yang ini, kita harus tekun, harus setia kepada Tuhan. Ya. Kemudian kurang iman atau kurang percaya. Nah, kita berkata orang yang bimbang itu berdosa. Kenapa nggak sembuh? Karena kurang percaya. Orang sakit ayam, contohnya Matius pasal yang ke-17, kurang iman, kurang percaya, ragu-ragu, bimbang, akibatnya tidak mengalami kesembuhan. Yang keempat, tadi saya sudah singgung sedikit, kenapa nggak sembuh? Karena sedang sembuh, nggak seketika atau langsung tadi, ya, seperti 10 orang kusta dalam perjalanan disembuhkan. Jadi ada orang kesembuhannya bertahap. Tadi saya katakan berangsur-angsur. Nah, yang kelima ini kenapa belum sembuh? Kenapa Pak kok belum sembuh? Tuhan punya rencana yang lain. Kadang kita nggak mengerti hari ini. Saya lama di gereja masa depan cerah yang biasa dikenal MDC. Sebelum berdiri sampai berdiri, saya dimentoring oleh almarhum pendeta Yeremia Rim. Beliau dipanggil Tuhan di usia sangat muda, 42 tahun. Yang usia 50-an, kebanyakan tahu ya Pak ya, almarhum pendeta Yeremia Rim. Beliau adalah pembicara, tokoh kebaktian besar. Tuhan izinkan dipakai Tuhan, dia pernah khotbah KKR di Senayan dengan kehadiran hampir 200.000 orang di tahun 85 dengan judul Kasih Melanda Jakarta. Kemudian tahun 86 diulang dengan tema Kasih Melanda Indonesia. Kami jadi pembimbing pada waktu itu mengikuti beliau karena kita dimuridkan, dimentori. Tahun 93 Tuhan izinkan saya punya kesempatan malam terakhir hari Minggu kita pelayanan bersama. Saya bersama Pak Yeremia Rim almarhum pelayanan ke kota Paksaan Probolinggo, dan rupa-rupanya itu adalah pelayanan yang terakhir dan khotbah yang terakhir. Minggu malam saya antar pulang ke rumah, Seninnya serangan stroke, jatuh tidak sadar sampai Jumat kemudian dipanggil Tuhan di usia 42 tahun.
Istrinya nggak bisa terima, tentunya ya, anaknya masih setahun lebih, karena 9 tahun belum punya anak, baru punya anak dipanggil Tuhan. Gereja baru diresmikan wali kota almarhum Purnomo Kasidi. Berat rasanya. Saya juga berat karena saya termasuk muridnya. Bahkan malam terakhir masih sama saya. Berat. Ya kita sampai bingung. Tapi sampai hari ini pun kami nggak mengerti juga. Memang kematian itu seringkali menjadi rahasia Tuhan, menjadi misteri. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah. Bapak Pendeta Yusuf PS Gereja Bukit Zaitun sempat diberi kesempatan untuk khotbah penghiburan, dan itu memang khotbah yang sangat menguatkan. Beliau mengatakan bahwa kalau bisa umur itu panjang, tapi kalau umurnya panjang hidup tidak berarti, bahkan berbuat dosa. Apa artinya? Jadi yang diukur bukan panjang pendeknya umur, meskipun umurnya pendek, kalau hidup penuh arti, memuliakan Tuhan, bahkan memenangkan jiwa yang sangat banyak, percaya bahwa itu adalah sangat berarti di hadapan Tuhan. Beliau mengatakan Pak Yeremia meninggal di usia 42 tahun, bagaimana dengan Tuhan Yesus kita 33 tahun. Hanya dalam waktu 3,5 tahun kurang lebih Yesus melayani, tapi luar biasa kehidupannya. Ya kita berharap bisa umur panjang ya, tapi kita nggak ada yang tahu, karena kematian itu adalah rahasia Tuhan. 80% orang mati biasanya lewat sakit penyakit. Kalau bisa dia nggak sakit kan itu ya, langsung shock gitu loh Pak ya. Tapi sini tinggal ya kaget dan itu. Kalau sakit kan kasihan betul, ya. Tapi kita nggak ada yang tahu. Kalaupun misalnya, maaf, Tuhan izinkan kita mengalami sakit, memang menderita, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapinya. Dulu saya sering besuk orang di rumah sakit, saya nggak sakit, tapi melihat dia, badan saya sakit semua. Sakitnya berat, tapi orang yang sakit bisa nggak terasa sakit, malah bisa menghibur kita yang datang. Kok bisa Pak? Berarti Tuhan melengkapi dia dengan kekuatan yang luar biasa. Jadi ada orang sakit tapi nggak merasa sakit, karena apa? Tuhan memberikan kekuatan di dalam dirinya. Jadi yang kelima ini memang kita nggak tahu kadang kenapa. Ya. Hanya orang bertanya, mengapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Usia masih muda, masih kuat, masih dibutuhkan. Gak ada yang tahu. Bahkan yang sakit parah-parah nggak mati-mati, sih nggak sakit malah mati ya ada sudah. Saya punya teman kemarin mengagetkan, teman jalan pagi. Papanya yang sakit, mamanya sungguh hebat, mamanya merawat. Mamanya kemudian karena mungkin kelelahan, jatuh sakit langsung mati sudah. Dan papanya sakit parah ini sampai sekarang ya masih hidup. Jadi teman saya ngomong gini kok Kak, sing sakit sing mati, sing sehat malah sing mati, ya nggak ada yang tahu. Jadi memang itulah kehidupan. Ya. Yang kelima, sekarang yang kelima, siapa yang boleh mendoakan kalau ada yang sakit? Nah, kita mengajarkan yang pertama, tua-tua sidang atau pemimpin jemaat, gembala, rohaniwan, ya, evangelis, hamba Tuhan. Ya, nah kita berkata demikian. Jadi kita boleh minta tolong untuk tua-tua sidang, hamba Tuhan yang mendoakan. Tetapi yang kedua, nah ini saudara ya, siapa yang boleh mendoakan? Yang kedua, baca sama-sama. Setiap orang beriman, setiap orang yang percaya boleh mendoakan. Markus 16, 17, 18. Jadi siapapun kita dilengkapi dengan kuasa itu, boleh mendoakan bahkan mengusir setan, kan gitu tulisannya. Ya, jadi kita diberi kuasa oleh Tuhan. Setiap orang percaya untuk berdoa. Jadi nggak usah bingung-bingung, cari hamba Tuhan. Ya, kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Sekitar kita atau diri kita sendiri boleh mendoakan. Yang terakhir, yang keenam, poin yang keenam, langkah-langkah apa yang perlu kita ambil supaya kita bisa menerima kesembuhan? Yang pertama, percaya bahwa mukjizat masih berlangsung. Percaya bahwa masih ada mukjizat bagi orang percaya. Katakan amin. Siapa percaya
bahwa masih ada mujizat bagi orang percaya. Ayo tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kenapa kita harus percaya? Karena Yesus kita tetap sama dahulu, sekarang, sampai selamanya. Makanya tadi saya katakan, saya dijamret jatuh membuat saya menjadi lebih yakin bahwa ternyata memang mujizat itu masih ada. Kepala saya harus dibuka, saya bilang tidak mau, karena pendarahan di dalam, pingsan-pingsan. Dada harus dibuka, terus diminta saya. Opname semalam itu bangun itu sama pihak rumah sakit. Sesek ditanya terus. Harus dibuka pendarahan paru-paru, biasanya lewat, bisa kempes. Ini tulang rusuk, cuma 5 yang patah. Waduh. Saya terus minta belas kasihan Tuhan, saya terus berdoa. Tuhan sembuhkan secara ajaib. Masih ada mujizat. Ya. Kemudian yang kedua, percaya bahwa Allah berjanji menyembuhkan. Keluaran tadi sudah kita baca, kita harus mempercayai, mengimani dan mengamini bahwa janji Tuhan untuk kita. Siapa percaya janji Tuhan untuk kita? Jangan bimbang, kalau kita mengimani dan mengamini, maka janji Tuhan pasti dikenapi dalam hidup kita. Yang ketiga, mengetahui kehendak Tuhan. Tadi sempat saya tinggung, dan kehendak setan. Apa kehendak setan? Sakit, penyakit, penderitaan, kesengsaraan, kesusahan hidup, itu biang keroknya adalah kuasa si jahat. Tapi kehendak Tuhan adalah sehat, disembuhkan. Tadi Pak Gembala mengatakan penuh damai, penuh sukacita. Itu kehendak Tuhan. Kita bisa menikmati hidup. Ya. Yang keempat, supaya bisa sembuh kita harus berdoa. Jadi jangan lupa berdoa. Katanya Om Isa, banyak berdoa, banyak mujizat. Ya, mujizat banyak. Oh, berkat. Saya ganti dikit ya, banyak berdoa, banyak mujizat. Sedikit berdoa, sedikit mujizat, yang gitu. Tidak berdoa, ya tidak ada mujizat. Jadi harus banyak berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kemudian percaya dengan iman. Ya. Bagaimana supaya sembuh, Pak? Harus percaya dengan iman. Ya, percaya dengan sungguh-sungguh. Ada teman ngomong, saya nggak mau ke dokter, Pak, nggak mau minum obat, Pak. Ya, saya percaya kesembuhan, Pak. Oke, saya bilang. Terus, ya nggak usah berobat, Pak. Ya nggak apa-apa. Tapi menurut saya, kasih waktu 2 minggu, 1 bulan, kalau belum ada mujizat kesembuhan, boleh kita bertindak, pergi ke dokter, minum obat. Dokter sama apotek obat disediakan untuk menyembuhkan kita. Jangan sampai kemudian mati nuntut Tuhan. Loh Tuhan, kok ada mujizat nggak disembuhkan? Loh depan rumahmu loh, itu ada dokter, sebelahnya apotek. Kenapa kamu nggak ke sana? Nah ya, jadi nggak apa-apa ke dokter minum obat nggak salah. Makanya dikatakan iman tanpa perbuatan mati. Iman harus dengan tindakan, itu baru kenyataan. Ada bagian yang perlu kita kerjakan. Setelah kita mengerjakan bagian kita, maka kita percaya Tuhan akan mengerjakan bagiannya untuk kita. Doa kita seringkali mengajarkan demikian. Bagaimana dengan Miriam? Peristiwa Musa, melihat adiknya digendong sama putri raja. Pikirannya apa? Pasti dibunuh. Loh ya kan? Tapi dia memberanikan diri bertanya kepada putri raja, boleh tidak tak panggilkan inang penyusu? Itulah bagian yang harus dikerjakan. Ketika Miriam mengerjakan bagian itu, Allah mengerjakan bagiannya, mengetuk hati putri Firaun, dan putri Firaun berkata, ya wis boleh. Loh dia nggak tahu loh, Musa digendong sama putri Firaun bisa-bisa dibunuh, dimasuk-masukin itu bisa, karena nggak ada yang berani melanggar kita raja. Tapi Miriam bertindak. Nah itu perlunya tindakan seperti itu. Saudara sakit hari ini nggak apa-apa, percaya harus, bertindak boleh. Dan saya percaya nanti Tuhan akan menyembuhkan kita. Yang terakhir, mengucap syukur dan banyak memuji Tuhan. Karena hati yang gembira adalah oleh sebelahnya kasih senyuman yang terbaik. Lihat giginya dong. Maaf Pak, belum sempat sikat gigi, nggak apa-apa, diampuni hari ini sudah. Bangun tidur jangan ngomong, tadi saya katakan ya, banyak bersyukur, banyak memuji Tuhan. Orang yang banyak bersyukur, banyak menyanyi, memuji Tuhan, pasti jauh lebih sehat. Karena hormon yang baik pasti muncul. Ya, kalau menurut tadi hormon adrenalin,
memuji Tuhan dan banyak bersyukur yang keluar hormon endorfin. Orang sakit gampang sembuh. Tuhan memberkati. Tolong tim musik bisa maju ke depan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu dan kita berdiri bersama-sama. Mari kita berdiri bersama-sama menyanyikan sebuah lagu Tiada Yang Seperti Engkau. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Tiada yang. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Seperti Engkau, begitu Hallelujah.
Tetap percaya masih ada mujizat. Tetap percaya Yesus kita sanggup menyembuhkan kita. Coba koreksi kehidupan kita semua. Kenapa kita sakit? Kalau ada dosa, bertobat, kembali kepada jalan yang benar. Kalau ada salah sendiri, ya berubahlah hidupmu. Kalau memang virus, bakteri, ya kita perlu berubah. Kalau kutuk, kita patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Coba kita lihat apa penyebabnya. Mungkin stres karena lingkungan, coba dilihat. Tapi yang pasti, apapun sakit penyakit kita, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan kita. Saya berdoa bagi saudara kita semua, mari berdoa bersama-sama. Kalau ada yang sakit, mengalami gangguan kesehatan, angkat tanganmu, kita akan berdoa bersama-sama. Sekarang saya beri kesempatan saudara bercerita kepada Tuhan. Ceritakan sakitmu apa, bagaimana yang sakit. Ceritakan semuanya. Apa gangguan kesehatan dalam dirimu, dalam tubuhmu. Percaya Tuhan Yesus mendengar setiap keluhanmu, cerita hatimu. Sampaikan sekarang. Berkeluh kesah kepada Dia, berceritalah. Tuhan kau melihat tangan-tangan yang diangkat. Dimanapun mereka sedang berdiri dan mengangkat tangannya. Engkau melihat Tuhan apa yang diceritakan, disampaikan kepadamu. Tentang sakitnya, tentang penyakitnya, tentang gangguan kesehatan dalam tubuh jasmaninya. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Kami semua berdoa minta belas kasihan-Mu. Berikanlah belas kasihan atas kami. Kami panggil nama-Mu, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang mampu dan sanggup menyembuhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau hamba-Mu menerima mujizat, kami percaya kami pun menerima mujizat. Sekarang biarlah mujizat pun bekerja dalam hidupmu. Sakit penyakit apapun yang kita derita, Tuhan angkat, Tuhan berikan kesembuhan. Apapun kelemahan tubuh, Tuhan angkat, diganti dengan kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat kesembuhan terjadi dalam hidup kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun penyakitnya sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Dalam nama Tuhan, kalau ada obat vitamin yang diminum dilengkapi dengan kuasanya menyempurnakan kesembuhan. Dokter yang merawat juga diberikan kesabaran. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini kami akan pulang dengan kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati kami semua. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Yang sudah berdoa dan percaya